Saya akan mempresentasikan tentang sistem pencernaan pada tubuh manusia dari mulut hingga anus. Sistem pencernaan itu sendiri adalah proses yang dialami oleh makhluk hidup dalam menerima makanan, mencernanya, sehingga menghasilkan energi dan nutrien, dan mengeluarkan sisa proses tersebut melalui anus atau dubur. Makanan yang kita makan akan masuk dalam mulut. Di mulut terdapat gigi yang akan membantu menghaluskan makanan. Kelenjar air liur yang terdapat dalam mulut akan memproduksi air liur yang akan membantu dalam proses mengunyah. Air liur tersebut terdapat enzim amilase, lipase, dan tripsin. Makanan yang sudah halus akan menuju ke kerongkongan. Di kerongkongan tersebut terdapat gerak peristaltik yang akan mendorong makanan menuju lambung yang terdapat dalam perut. Proses pencernaan pada lambung akan menampung makanan, lalu menghancurkan dan menghaluskan makanan tersebut. Perut akan menghasilkan asam dan enzim seperti pepsin, HCl, lipase lambung, dan lain-lain yang akan melanjutkan proses pencernaan makanan. Di dalam lambung, inilah proses pencernaan protein dimulai. Keluar dari perut, makanan akan memiliki tekstur cair, dan kemudian makanan akan menuju ke usus halus. Setelah dari lambung, makanan menuju ke usus halus. Pencernaan dan penyerapan pada usus halus. Di dalam usus halus, makanan akan kembali diproses dengan enzim pencernaan yang diproduksi pankreas. Dinding halus dan cairan empedu dari kantong empedu. Ketiga akan bekerja sama untuk menyelesaikan pencernaan makanan agar menjadi unit-unit yang kecil sehingga bisa diserap. Enzim pencernaan secara kimiawi akan memecahkan molekul makanan kompleks menjadi lebih sederhana. Kemudian cairan empedu membantu proses pencernaan mekanis yang memecah lemak melalui usus 12 jari. Melalui usus 12 jari, selanjutnya adalah proses penyerapan makanan. Penyerapan makanan disebut pada umumnya terjadi pada usus halus. Di dalam terdapat banyak lipatan atau jonjol usus atau villi. Villi memiliki fungsi memperluas permukaan penyerapan, sehingga makanan dapat terserap dengan lebih efisien. Molekul makanan akan memasuki aliran darah melalui dinding usus selama proses penyerapan makanan. Kemudian, hasil pencernaan makanan berupa protein dan karbohidrat ini akan diserap oleh pembuluh darah mikroskopik atau kapiler. Sedangkan lemak akan diserap oleh pembuluh getah bening dalam villi. Proses selanjutnya adalah aliran darah akan membawa makanan yang sudah dicerna menuju ke hati. Sel-sel hati kemudian akan menyaring zat-zat berbahaya dalam darah dan menyimpan vitamin larut dalam lemak serta nutrisi yang berlebihan, serta glukosa untuk disimpan sebagai cadangan. Cadangan nutrisi ini akan dilepaskan ketika tubuh memerlukan energi tambahan. Hasil sisa dari pencernaan akan menuju ke dalam usus besar. Di usus besar terdapat kandungan air sehingga pada tahap ini usus menjadi lebih padat dan membentuk tinja dari sisa-sisa tersebut. Jika kadar air dalam tinja lebih banyak akan menghasilkan mencret, sedangkan jika kadar air dalam tinja lebih sedikit akan menghasilkan air keras. Akibat gerak peristaltik akan mendorong tinja menuju anus untuk dikeluarkan. Sekian dari saya, terima kasih.